Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatasim. Saya mahasiswa jurusan PAI dengan NIM 23010180140 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menerangkan mengenai peserta didik menurut epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Nah, peserta didik atau yang biasa disebut murid. Nah, murid ini memiliki definisi sebagai berikut, yaitu orang yang sedang belajar, mensucikan diri dan berjalan menuju ke arah Tuhan. Nah, sedangkan ada istilah lain yaitu anak didik. Nah, dalam istilah ini murid itu lebih disayang oleh gurunya, atau guru lebih menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Nah, di sini murid dianggap sebagai anaknya sendiri sehingga jalannya proses kegiatan pendidikan dapat berjalan efektif dan baik. Nah, kemudian peserta didik ini menekankan bahwa pentingnya partisipasi murid dalam proses belajar mengajar. Kenapa hal ini sangat penting? Karena sebaik apapun dan terlengkap apapun proses pendidikan tidak akan terlaksana karena peserta didik mempunyai unsur penting, yaitu dia harus menjadi objek dan subjek serta menjadi mitra pendidikan, sehingga sebaik apapun unsur-unsur lainnya, jika peserta didiknya tidak ada atau terlalaikan, proses belajar mengajar tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, kemudian daripada itu peserta didik juga mempunyai tujuan. Nah, peserta didik ini harus mempunyai niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mencari ilmu untuk jabatan dan untuk bermegah-megahan. Karena apa? Ilmu yang didapat tidak akan bermanfaat apabila memiliki niat untuk selain lillahi ta'ala. Nah, namun kalau kita mencari ilmu lillahi ta'ala, insya Allah tujuan-tujuan yang lainnya akan didapatkan. Nah, kemudian etika peserta didik di sini peserta didik juga harus mempunyai beberapa sifat agar jalannya pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Harusnya mempunyai sifat tawadhu atau rendah diri. Nah, selama dia mencari ilmu, pastinya dia akan mempunyai ilmu dan dia tidak boleh sombong, karena ilmu yang dia dapat masih seperti itu dan masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian harus memiliki moral yang baik dan mempunyai etika kepada guru atau pendidik yang baik. Karena sebaik-baiknya murid, sepandai-pandainya murid, apa dia tidak bermoral, tidak beretika pada guru, ilmunya akan tidak bermanfaat. Kemudian dia tekun dalam hal ini, yaitu tekun untuk menuntut ilmu dan selalu berusaha untuk mencari ilmu-ilmu yang baik. Kemudian rasa saling menyayangi antar peserta didik dan bersifat kekeluargaan. Kemudian dia harus sabar dan tabah dalam setiap menuntut ilmu, dan bersikap warak atau menjaga kehalalan apa yang dia makan maupun yang dia minum. Kemudian implementasi atau hakikat peserta didik, yaitu peserta didik bukan miniatur orang dewasa seperti yang ada di filsafat orang barat. Kemudian peserta didik memiliki periode perkembangannya masing-masing, sehingga setiap pendidik harus memiliki atau mempunyai sifat dapat memahami setiap perkembangan atau periodenya masing-masing. Kemudian setiap peserta didik juga mempunyai kebutuhan rohani dan jasmaninya masing-masing, memiliki perbedaan dan fitrahnya masing-masing, sehingga pendidik harus siap menerima setiap baik buruknya peserta didik. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.